I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Baik, masuk ke validitas. Nah, di sini kami menyediakan 40 soal yang akan dijawab oleh 20 responden. Nah, untuk pengujian validitas ini dilakukan dengan mengubah data atau jawaban dari para responden itu menjadi skor berskala dikotomi. Jadi ketika responden itu menjawab benar, maka kami akan memberikan skor 1. Namun ketika responden itu menjawab salah, kami akan memberikan skor 0 yang akan dikorelasikan dengan total skor responden. Proses analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap butir soal atau item dengan skor total keseluruhan soal secara statistik. Nilai korelasi yang dihasilkan dari perhitungan ini akan disebut sebagai koefisien korelasi atau nilai R hitung dan akan dibandingkan dengan nilai R tabel untuk menentukan valid tidaknya butir soal tersebut. Kemudian di sini saya akan mencontohkan untuk soal 1 untuk mengetahui soal 1 ini valid atau tidak. Nah, untuk tahu soal 1 ini valid atau tidak, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi di sini itu ada N atau jumlah dari responden yang ini adalah 20. Kemudian dikali dengan sigma XY yaitu 573 yang ini dikurang dengan sigma X yaitu 16 yang ini sigma X. Kemudian dikali dengan sigma Y yaitu 684 yang ini. Kemudian dibagi dengan akar N yaitu 20 jumlah dari responden. Kemudian dikali dengan sigma X kuadrat yaitu 16 yang ini. Kemudian dikurang dengan kuadrat dari sigma X. Nah, untuk mendapatkan kuadrat dari sigma X ini adalah dengan cara mengkuadratkan sigma X-nya. Nah, untuk sigma X-nya itu adalah 16. Jadi 16 ini dikuadratkan menjadi 256. Lalu dikali dengan N yaitu 20, dikali lagi dengan sigma Y kuadrat yaitu 24.530 yang ini. Lalu dikurang dengan kuadrat dari sigma Y. Nah, ini cara yang sama yaitu sigma Y-nya yaitu 684 ini itu dikuadratkan menjadi 467.856. Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan hasilnya yaitu 0,428. Jadi untuk RXY atau R hitung itu adalah 428. Kemudian untuk mengetahui valid atau tidaknya, kita itu harus membandingkan dengan R tabel. Nah, untuk mengetahui nilai R tabelnya itu berapa, kita bisa menggunakan tabel dari nilai-nilai R produk momen dari person ini. Nah, untuk mengetahui nilainya berapa, kita bisa menggunakan jumlah dari responden kita. Nah, untuk jumlah dari responden kita itu adalah 20 dan kita menggunakan taraf signifikannya itu yang 5%. Jadi bisa diketahui untuk nilai dari R tabel itu adalah 0,444. Jadi karena R tabel itu adalah 0,444 dan R hitung itu adalah 0,428 yang dimana R tabel itu lebih besar daripada R hitung, maka untuk soal 1 ini tidak valid. Jadi untuk soal tersebut dianggap tidak valid itu ketika R tabel itu lebih besar daripada R hitung. Namun ketika soal tersebut itu dianggap valid itu ketika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk caranya ini digunakan ke nomor 2 sampai ke 40 untuk menemukan jawaban bahwa soal tersebut itu valid atau tidak. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini. Di sini memiliki dua cara. Yang pertama itu ada manual, kemudian yang otomatis. Nah, untuk yang manual, untuk yang soal pertama, untuk R hitungnya itu sama seperti tadi, yaitu 0,4276 dan seterusnya. Jika dibulatkan itu menjadi 0,428, itu tidak valid karena itu lebih rendah daripada R tabel. Di yang otomatis atau di SPSS-nya juga sama, yaitu 0,28. Kemudian untuk soal keduanya yaitu 0,4015 dan seterusnya. Jika dibulatkan itu menjadi 0,402, itu tetap saja tidak valid karena
R hitungnya itu lebih rendah daripada R tabel. Di SPSS-nya juga sama, yaitu 0,402. Kemudian untuk yang ketiganya ini adalah 0,462, yang dimana ini sudah lebih besar daripada R hitungnya, yaitu 0,444. Karena sudah lebih besar daripada R hitung, maksudnya R tabel, maka R hitung ini akan dianggap valid. Jadi untuk soal nomor 3 itu adalah valid. Nah, untuk di SPSS-nya juga sama, yang ini P3, yaitu 0,462. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke soal 40, yaitu 0,4371. Itu lebih rendah atau jauh sekali dari nilai R tabel, maka itu tidak dianggap valid. Di SPSS juga sama, yaitu 0,371. Nih, sama dia. Jadi kesimpulannya adalah untuk total validnya itu adalah 26, yang mencakup 3, 5, 7, 8, 1, dan seterusnya. Kemudian untuk total soal yang tidak valid itu adalah 14, yang mencakup 1, 2, 4, 6, dan seterusnya. Baik, mungkin sekian saja untuk materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan uji yang selanjutnya, yaitu uji indeks kesukaran soal. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian. Jadi tingkat kesukaran soal ataupun indeks kesukaran merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa sulit atau mudah suatu butir soal diselesaikan oleh peserta tes. Jadi menurut Lestari dan Yuda Negara 2017 menyatakan bahwa tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran suatu butir soal yang dinyatakan dalam suatu bilangan. Juga menurut Retintul 2012 menyatakan bahwa bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran. Dan yang terakhir, menurut Sumaryanta 2021, tingkat kesukaran soal harus disesuaikan dengan kemampuan siswa agar tidak terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus dan kriteria. Jadi setelah kami menguji butir soal itu melalui uji validitas, jadi terdapatlah 26 soal yang valid. Nah, ini akan kami ujikan atau kami lanjutkan dalam uji indeks kesukaran soal. Ini terpilih dari total 40 soal yang kami buat. Jadi tingkat kesukaran ini dihitung dari segi hasil bagi antara jumlah siswa yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta tes ataupun responden. Di rumus utama indeks kesukaran yaitu D sama dengan D per JS, dengan P adalah indeks kesukaran tingkat sukarnya, B itu jumlah peserta tes yang menjawab soal dengan benar, sedangkan JS yaitu jumlah atau total peserta tes maupun total dari banyaknya responden. Selanjutnya kita masuk ke kriteria indeks kesukaran. Ini klasifikasi menurut Arifinto 2013. Jadi indeks kesukarannya sekitar 0,00 sampai 0,30. Ini klasifikasinya soal yang sukar. Indeks kesukaran yang 0,31 sampai 0,70 ini diklasifikasikan soal sedang. Dengan rentang indeks 0,70 sampai 0,71 sampai 1,00 ini diklasifikasikan sebagai soal yang mudah. Selanjutnya kita masuk ke dalam data perhitungan manual. Jadi saya menggunakan Excel. Jadi dapat 26 soal yang tadi saya uji ke indeks kesukaran soal. Jadi ini soal yang ini nomor 3 itu
jumlah peserta yang benar ataupun responden yang benar itu sebanyak 19. Yang selanjutnya itu nomor 5 yang menjawab benar sebanyak 18 peserta. Nomor 7 sebanyak 18 peserta. Nomor 8 sebanyak 18 peserta. 11 sebanyak 16 peserta. Nomor 14 sebanyak 17 peserta. Nomor 15 sebanyak 17 peserta. Nomor 17 sebanyak 18 peserta. Selanjutnya 15, 18, 15, 16, 17, 14, 15, 17, 19, 16, 19, 17, 18, 14, 17, 14, 17, dan juga yang terakhir ada 16 peserta yang menjawab benar. Selanjutnya kita bagi sama jumlah seluruh peserta ataupun JS. Ini jumlah seluruh peserta itu 20, jadi langsung saja kita bagi 19 dibagi 20 itu hasilnya 0,95. itu masuk dalam kriteria mudah. Untuk soal nomor 5 valid itu benarnya 18 dibagi 20 hasilnya 0,90. Itu tergolong dalam soal yang mudah. Selanjutnya itu nomor 7, total yang benar itu 18 dibagi 20 itu dapat 0,90, kriteria mudah. Nomor 8 18 juga dibagi dengan 20 hasilnya 0,90 dalam golongan yang ataupun kriteria yang mudah. Nomor 11 ini siswa atau peserta yang menjawab 16 dibagi dengan 20 ini hasilnya 0,80. Kita golong kriteria mudah. Nomor 14 ini 17 soal yang benar bagi 20 hasilnya 0,85. Bagi 15 17 yang benar bagi dengan total 20 hasilnya 0,85, tergolong mudah. 17 nomor soal 17 ini benarnya 18 bagi 20 hasilnya indeks kesukarannya 0,90, tergolong mudah juga. Untuk nomor yang 18 ini yang benar 15 orang, terus bagi 20 hasilnya 0,75, ini juga termasuk dalam kategori mudah. Selanjutnya nomor 19 ini yang benar 18 peserta dibagi 20 hasilnya 0,90. Selanjutnya nomor 20 ini yang benar cuma 15 dibagi 20 hasilnya 0,75, tergolong mudah juga. Soal nomor 21 ini yang jawab benar ada 16 orang bagi dengan 20 hasilnya 0,80, masih tergolong mudah. Soal nomor 22 juga seorang yang menjawab benar 20 dibagi dengan 20 hasilnya 0,85, ini juga tergolong mudah. Nah ini dia nomor 23 hanya 14 orang yang tidak benar bagi 20 ini hasilnya 0,70 di kategori sedang. Jadi untuk semua ini ada yang 3 soal yang berkategori sedang, itu ada nomor 23, setelah itu nomor 33 sedang juga, dan juga nomor 35. Dari 26 soal yang valid, jadi terdapat 3 soal kategori sedang dan 23 soal kategori mudah. Next kita lihat ini perhitungan dari gaji SPSS.
dan tidak jauh berbeda dengan perhitungan manual yang tadi. Sini kita lihat datanya 0,95, 0,90, 0,90, 90, 80, 85, 85, 90, 75, 90, 75, 80, 85, 10, 75, 85, 95, 80, 95, 85, 90, 70, 85, 70, 85, 80. Ya, jadi ini jauh berbeda dengan hasil perhitungan manual dari Excel. Ini juga SPSS juga terdapat 3 kategori sedang. Ada nomor 23, 33, dan juga 35. Dan 23 soal kategori mudah. Selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang daya beda. Nah, kita masuk dalam pengertian. Menurut Arikunto 2012 halaman 228 mendefinisikan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Menurut bagi Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu uji daya beda. Apa sih uji daya beda itu? Ini menurut Arikunto 2012 halaman 228 definisikan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Dan juga menurut Bagiono 2017 menjabarkan bahwa daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada di dalam kelompok tersebut. Di peserta tes dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas atau upper group dan kelompok bawah itu lower group. Jadi pada kelompok sampel kecil itu biasanya data dibagi menjadi 2 bagian, atau 50% kelompok atas, 50% kelompok bawah. Sedangkan kalaulah pada kelompok sampel besar itu biasanya diambil hanya 27% atau 27,5%. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus dan kriteria. Di dalam pengujian daya beda ini, peserta tes yang berjumlah 20 orang dibagi menjadi 2 kelompok ekstrim untuk melihat kemampuan soal dalam membedakan pemahaman siswa. Kelompok atas diisi oleh siswa yang berkemampuan ataupun memperoleh skor yang tinggi, sementara kelompok bawah diisi dengan siswa yang memperoleh skor yang terendah. Di rumus daya pembeda itu DP sama dengan PA dikurang PB sama dengan BA per JA dikurang BB per BB. Dengan keterangan DP itu indeks daya pembeda, PA itu proporsi kelompok atas yang jawab dengan benar, ataupun ini bisa lanjutan ataupun jawaban dari BA per JA. Ini hasilnya PA. Jadi, seperti itu. Sedangkan PB ini adalah proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Ini juga hasil dari BB dibagi dengan JB, hasilnya PB. Ini apa sih itu BA? BA adalah jumlah kelompok atas yang menjawab benar. Sedangkan BB jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar. JA itu jumlah siswa kelompok atas seluruhnya, sedangkan JB itu jumlah seluruh siswa kelompok bawah. Adapun nilai daya pembeda dan kriterianya, jadi misal daya nilainya 0,00 sampai 0,20 ini kriteria jelek, sedangkan
0,20 sampai 0,40 ini kriteria cukup, 0,40 sampai 0,70 ini kriteria baik, 0,70 sampai 1,00 baik sekali. Sedangkan nilai dari pembeda negatif ini soalnya dibuang. Jadi kita masuk ini perhitungan manualnya. Jadi saya membaginya jadi dua, ada kelompok atas dan juga kelompok bawah. Ini saya sudah membuatnya. Soal untuk nomor 3 ini yang menjawab benar 10, selanjutnya nomor 5 10, nomor 7 10 semua sampai nomor 20. Ini yang benar cuma 9, selanjutnya itu 10 sampai nanti nomor 33. Ini yang menjawab benar hanya 9, dan juga selanjutnya 10 semua. Nah, untuk JA nya jumlah kelompok atasnya ada 10, jadi ini pembaginya 10. Jadi rumusnya tadi PA itu sama dengan DA per GA. Nah, kita bagikan langsung 10 bagi 10 sama dengan 1, 10 bagi 10 sama dengan 1, sampai nanti nomor 20 ini 9 bagi 10 hasilnya 0,9 10. Selanjutnya itu 1, 1,0, 1,0 sampai nanti soal nomor 33 ini jadi 0,90. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok bawah, dapat 10 orang juga. Jadi DA nya di sini ataupun jumlah yang sudah benar, nomor 3 itu 9 benarnya, nomor 5 8 benarnya, nomor 7 8 benarnya, nomor 8 benarnya, nomor 11 6 benar, nomor 14 7 benar, nomor 15 7 benar, nomor 17 8 benar, nomor 18 5 benar, 19 8 benar, terus 26 benar, 21 6 juga, 22 7, nomor 23 4, nomor 23 24 5, nomor 25 7, nomor 26 9, dan seterusnya sampai nomor 38 itu 6 sebenarnya. Bagi dengan 10 total dengan jumlah siswa kelompok bawah. Jadi PB nya itu 0,90, 0,80, 0,80, 0,80, 0,60, 0,70, 0,70, 0,80, 0,90, dan juga 0,60. Apa ini nelpon tadi? Selanjutnya kita masuk ke dalam BP, itu PA dikurang PB. Ini dari pembedanya. Soal yang nomor 3 ini jelek, 0,10, 0,20 cukup, 0,20 cukup, ini 0,20 baik, 0,20 cukup, dan juga baik, cukup, dan juga jelek. Ini itu data perhitungan SPSS. Nah, di sini untuk kita mengetahui dari pembedanya, bisa kita lihat dari nilai correction item total correlation ini. Jadi soal nomor 3 0,46 kategori baik. Ini nomor 5 0,69 kategori baik, sama juga
baik. Ini nomor 11 377 cukup. 0,747 baik sekali. Dan juga di bawah nomor 15 sama. Nomor 17 609 kategori baik sampai nomor 20 itu baik sekali. 21 baik, 22 sampai 25 baik sekali, 26 itu baik, 28 baik sekali, 29 30 itu baik. Soal nomor 31 baik sekali. Soal nomor 33 itu baik. Soal nomor 34 baik sekali. Soal nomor 35 baik sampai soal nomor 38. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya, Roland Anugrah Tanggang, akan menjelaskan tentang reliabilitas. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi reliabilitas. Reliabilitas atau keterandalan merujuk pada keajengan, stabilitas, atau konsistensi suatu instrumen dalam memberikan hasil pengukuran. Suatu tes dinilai andal apabila tes tersebut memberikan hasil skor yang relatif sama ketika diberikan kepada subjek yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, pada Sugiono 2019 memaparkan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan, keakuratan, ketelitian, dan konsistensi dari indikator yang ada di dalam kuesioner. Dalam pandangan yang serupa, Sugiono 2018 menyatakan bahwa uji reliabilitas merupakan instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Nah, kalau menurut Stanley tahun 1967, dia mendefinisikan reliabilitas sebagai tingkat konsistensi hasil pengukuran suatu instrumen ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Demikian pula dengan Steinbeck dalam Sugiono tahun 2020 yang mengemukakan bahwa reliabilitas sering didefinisikan sebagai kekonsistenan dan stabilitas dari suatu data atau penemuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menguji menggunakan Excel. Setelah uji validitas diperoleh 26 butir soal yang dinyatakan valid, langkah berikutnya adalah menguji reliabilitas instrumen. Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi jika digunakan berulang kali pada subjek yang sama. Nah, berikut adalah rumus yang saya gunakan untuk menguji manual. Yang pertama itu adalah K, atau sama dengan jumlah butir valid, yaitu sebanyak 26 butir soal. Yaitu selanjutnya P, proporsi jawaban benar tiap butir. Selanjutnya Q, sama dengan 1 kurang P. Selanjutnya sigma PQ, jumlah varian sebutir atau populasi. Selanjutnya S pangkat 2T, sama dengan varian total skor atau populasi. Berdasarkan data 20 responden diperoleh sigma PQ sama dengan 3,2075 dan S2T sama dengan 81,97. Nah, diperoleh sebagai berikut. R11 sama dengan 26/25 dalam kurung 1 kurang 3,2075 per 81,9775 sama dengan 1,04 dikali 1 kurang 0,03913 sama dengan 1,04 kali 0,96087. Diperoleh hasil sama dengan 0,9 kurang lebih 0,958. Nah, berikut saya tampilkan
di tabelnya. Nah, di sini kan kita sudah menguji sebanyak 26 butir soal, yaitu soal yang menyatakan valid. Nah, setelah saya masukkan ke rumus, soal pertama itu varians butirnya yaitu 0,05, soal kedua 0,09, soal ketiga 0,09, soal keempat juga 0,09, soal kelima 0,17, 0,13, 0,13, 0,09, 0,2, 0,09, 0,2, 0,17, 0,13, 0,22, 0,2, 0,13, 0,05, 0,17, 0,05, 0,13, 0,09, 0,22, 0,13, 0,22, 0,13, 0,17. Itulah hasil dari varians butir dari masing-masing soal. Nah, setelah saya jumlahkan, totalnya itu menjadi 3,42. Untuk varians totalnya itu 43,1. Nah, setelah saya masukkan ke rumus menggunakan Excel, untuk nilai Crons alpha-nya itu diperoleh 0,96. Nah, sebenarnya ini 0,958, tetapi setelah dibulatkan menjadi 0,96. Nah, selanjutnya saya menggunakan SPSS. Di SPSS saya mendapat hasil 0,991. Sedikit berbeda dengan uji manual menggunakan Excel. Awalnya saya kira sama, ternyata ada perbedaan. Tetapi walaupun berbeda sedikit, tetapi kategori tingkat reliabilitasnya itu sama-sama sangat tinggi. Nah, perbedaannya itu perbedaan hasil antara manual 0,96 dan SPSS 0,991 disebabkan oleh penggunaan rumus varians yang berbeda. Yang pertama itu perhitungan manual menggunakan varians populasi dibagi N. Nah, SPSS menggunakan varian sampel dibagi N-1 sebagai standar default. Keduanya tetap menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat tinggi, karena berada pada rentang 0,81 sampai 1,00. Dengan demikian, instrumen tes pilihan ganda materi manajemen informasi, sistem informasi yang dikembangkan oleh kelompok kami, memiliki konsistensi internal yang sangat baik menurut perhitungan manual maupun statistik berbantuan komputer. Jadi kesimpulannya adalah tingkat reliabilitasnya sangat tinggi. Baik, terima kasih. Sekian dari materi saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan ataupun kelalaian, saya minta maaf dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafael Ernest Pentapinem dengan NIM 52431511010. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang distraksi atau pengetoh. Nah, sebelum itu kita harus mengerti dulu apa itu pengertian distraksi. Nah, menurut Anas Sugiono menyatakan bahwa pengecoh merupakan suatu pola yang dapat menggambarkan bagaimana tester menentukan pilihan jawabannya terhadap kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada setiap butir item. Nah, dari rangkaian pilihan tersebut hanya ada satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, sedangkan kemungkinan-kemungkinan jawaban lainnya yang tidak benar itu disebut sebagai pengecoh atau distraktor. Nah, langkah pertama itu untuk melakukan uji pengecoh itu setiap data dari responden dan soal kita masukkan dalam pilihan opsi yang dipilihnya. Nah, itu ada 40 soal yang sudah kami uji coba ke 20 responden. Kami masukkan data-datanya ke dalam bentuk table Excel. Nah, kemudian kita buat itu jumlah siswanya yang memilih jawaban dengan item yang dipilih. Nah, yaitu ada 40 soal dan dari 20 responden tadi kita masukkan ke dalam table sesuai dengan opsi yang dipilih. Contohnya, itu ada item A pada soal pertama itu dipilih oleh satu orang,
soal kedua 19 orang, soal ketiga 0 orang. Nah, contoh item B itu soal pertama itu dipilih oleh 0 orang, item kedua dipilih oleh 1 orang, dan item ketiga itu dipilih oleh 1 orang. Nah, itu bagian C, soal pertama 17 orang, soal kedua itu 0 orang, dan soal ketiga itu 19 orang. Nah, setelah memasukkan data-data dari opsi jawaban yang dipilih, kita masuk ke tingkat distractor dengan rumus yaitu tingkat distractor itu A per N kali 100%. D itu tingkat distractor, A itu adalah jumlah siswa yang memilih opsinya, N itu jumlah keseluruhan siswa. Nah, contohnya itu item A pada soal yang pertama itu 5%, yaitu 1/20 dikali 100%. Soal kedua dipilih oleh 95%, dan soal ketiga pada opsi A itu dipilih 0%, yang artinya tidak ada orang memilihnya. Nah, pada bagian B juga begitu, soal pertama itu dipilih 0%, artinya tidak ada yang memilih. Nah, soal kedua itu 5%, soal ketiga itu 5% juga. Itu artinya ada 1/20 kali 100% yang memilih opsi jawaban itu. Nah, setelah kita cari dari 40 tadi, 40 soal dari 20 responden, kita buat kriterianya itu D atau distractor, libar atau 95% itu diterima karena sudah baik. Nah, 5% itu 5% lebih besar daripada D, lebih besar daripada 0, itu direvisi karena kurang baik. Nah, D sama dengan itu ditolak karena tidak baik. Setelah kita hitung tadi berapa persen dan kriterianya, kita masukkan ke hasil. Nah, itu ada soal yang pertama itu opsi A itu diterima karena ada yang memilih, yang B tidak diterima atau ditolak. Soal kedua juga itu ada pilihan C dan D-nya ditolak. Ketiga A dan D-nya ditolak. Soal 4 itu D ditolak. Nah, tingkat pengecoh yang baik itu yaitu semua jawaban opsinya dipilih. Contohnya itu ada soal nomor 20, yaitu pilihan A, B, C, D-nya itu dipilih oleh 20 responden tadi. Soal 21 juga, 23 juga, 33 juga, 35 juga, dan 37, 38. Karena itu pengecohnya baik. Nah, pada bagian SPSS kita masuk ke rumusnya. Kita jelaskan ya. Oke, mungkin di sini kurang jelas, kita buka SPSS-nya aja. Nah, di bagian SPSS itu otomatis. Nah, kita masuk ke yang item A, itu frekuensinya dipilih 1 orang, itu 5%, C-nya itu 17 orang atau kunci jawabannya, dan D itu 2 orang. Nah, kenapa yang B tidak masuk? Karena yang B itu tidak valid, jadi dia otomatis dibuang. Totalnya itu ada 20 responden, yaitu persennya 100. Nah, bagian soal kedua juga itu begitu, dia otomatis. Kita lihat pilihan A-nya itu 19 orang dipilih, yaitu 95%. Pilihan B-nya itu 1 orang yang dipilih, 1 orang milih, yaitu 5%. Nah, bagian CD-nya itu tidak ada karena tidak ada memilih, yaitu tidak valid. Nah, yang ke soal ketiga juga begitu, B-nya itu dipilih oleh 1 orang, 5%, dan C-nya itu dipilih oleh 19 orang, yaitu 95%. Dan yaitu soal A dan D-nya itu tidak valid, tidak ada memilih. Jadi pengecohan gagal, tidak ada pengecoh. Nah, soal nomor 4 juga begitu, A-nya itu dipilih oleh 1 orang, B itu 1 orang, C itu 18 orang. Yang bagian D itu gagal sebagai pengecoh. Nah, kita masuk ke yang kita lihat yang soal nomor 20 tadi yang dipilih oleh banyak, semua opsinya itu dipilih. Ya, ini dia. Yang A itu frekuensinya dipilih oleh 2 orang, B 2 orang, C 15 orang, dan D 1 orang. Nah, ini jawabannya dipilih semua. Jadi, ini termasuk pengecoh yang berhasil atau pengecoh yang baik. Soal nomor 21 juga begitu tadi. Dipilih oleh semua orang. Nah, begitu saja. Di bagian SPSS ini dia udah otomatis termasuk. Tinggal kita masukkan data yang telah kita buat tadi. Nah, sekian dari bagian pengecoh. Kita masuk ke materi. Nah, kesimpulan. Tes soal itu menghasilkan 26 soal valid. Diuji korelasi periode momen yaitu lebih besar dari tahu, itu nomor 4 yang menandakan ketepatan mengukur pemahaman dan dimensi informasi. Nah, reliabilitas tinggi dengan KR 20, manual 0,98 dengan Cronbach's alpha yaitu SPSS-nya 0991. Menjamin konsistensi pengukuran. Tingkat kesukaran didominasi oleh mudah karena 23 soal, yaitu P lebih besar dari 0,70 dan sedang 3 soal. Sementara DP dan pengecoh mendukung pembelaan kemampuan responden. Itu pun mahasiswa. Sekian dari presentasi kami. Jika ada
kata atau pengucapan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.